Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan tentunya masih dalam aktivitasnya di rumah masing-masing. Oke, ingat tetap jaga kesehatannya ya. Itu poin paling penting. Baik, pagi hari ini kita bertemu lagi di daring pembelajaran TIK. Nah, harapannya Pak Guru, kalian sudah siap untuk belajar. Nah, anak-anak, di minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang rumus apa? Ada yang masih ingat? Harapan Pak Guru kalian masih ingat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang rumus VLOOKUP. Rumus apa? Rumus VLOOKUP. Nah, di dalam rumus VLOOKUP ini kita mencari data secara apa? Ada yang tahu? Atau ada yang lupa? Atau mungkin ada yang ingat? Oke, harapan Pak Guru kalian ingat ya. Jadi rumus VLOOKUP ini mencari data secara vertikal. Nah, dari depannya V, berarti dari VLOOKUP. Depannya kan V itu ya. Nah, itu berarti mencari data secara vertikal. Nah, hari ini kita akan berurusan dengan tabel lagi ya. Tetapi dengan rumus yang Pak Guru bilang ini sangat sederhana. Kenapa? Ini sebenarnya bukan rumus juga karena kita cenderung menggunakan tombol kombinasi tombol kombinasi simbol yang ada di dalam keyboard kita. Nah, seperti apa? Contoh saja kita akan coba belajar tentang menjumlahkan ya. Setelah itu di sini ada perkalian ya. Setelah itu pembagian. Nah, tak lupa juga ada rumus yang sudah pernah Pak Guru ajar juga, yaitu rumus ring. Nah, kalau anak-anak masih ingat juga, Pak Guru sempat pernah mengajarkan kalian di kelas 5 kalau tidak salah, itu date. Nah, itu nanti kita akan coba pelajari kembali untuk mereview kembali. Barangkali akan keluar di ulangan kalian nanti, ya. Oke? Siap ya? Siap untuk belajar? Siap. Oke, baik. Di depannya Pak Guru sudah terdapat tabel data barang masuk dan keluar. Nah, di sini sudah ada Pak Guru buatkan 5 data di sini ya. Lalu di sini ada tanggal masuk barang, lalu di sebelah sini ada tanggal keluar barangnya ya, tanggal berapa keluar barangnya itu maksudnya itu dijual tanggal berapa. Setelah itu jumlah masuknya itu barangnya itu masuk berapa banyak. Setelah itu jumlah keluar, jumlah yang terjual itu berapa. Nah, nanti di sini up-nya ini kita masukkan rank-nya ya, ranking dari semua datanya. Setelah itu pembeliannya ini nanti kita menggunakan rumus pengurangan ya. Dari jumlah ya jumlah masuk dengan jumlah keluar ya. Jumlah masuk kita kurangi dengan jumlah keluar. Berapa sih kurangnya? Setelah itu pembeliannya itu nanti kita menggunakan perkalian ya. Pembeliannya ini ya penambahan ini nantinya kita akan kalikan pembelian ini dengan 3 ya. Jadi kita kalikan 3. Oke? Jadi kita kalikan 3. Berapa sih yang harus kita beli? Nah, jadinya yang ini dikali dengan 3. Setelah itu sektornya itu katakan ini tokonya ini ya. Kok toko sih? Bimoli ini akan didistribusikan ya, maksudnya misalnya katakan Pak Guru memiliki toko. Pak Guru punya toko itu ada 3 cabang. Nah, Pak Guru mau distribusikan ke katakan ada 3 toko Pak Guru. Nanti kita bagi menjadi 3 dari pembelian ini kita bagi 3. Berapa sih dapatnya? Oke. Paham ya anak-anak ya? Untuk algoritmanya atau langkah-langkahnya, posisi-posisinya yang harus kita masukkan. Oke? Oke, baik, yang pertama kita mulai ya, kita awali dengan tanggal masuk. Ini tanggal masuk kemarin kemarin sih tadi Pak Guru sudah praktekkan dan sebelumnya juga Pak Guru sudah pernah praktekkan sama adik kelas kalian kelas 5. Nah, sekarang kalian review kembali kalian tanggalnya ini ya. Date-nya ini Pak Guru hapus. Nah, untuk memasukkan tanggal ya, tentunya kita harus mengatur terlebih dahulu format selnya. Oke, format sel itu seperti apa ya Pak Guru? Saya lupa. Nah, ini kita coba praktekkan.
Kita pilih dulu sel yang kita inginkan atau yang kita akan tambahkan tanggal, bulan, dan tahun. Atau bisa juga kita blok semuanya biar nanti secara otomatis ketika kita masukkan tidak perlu kita atur lagi seperti yang pertama. Oke, kita blok dulu sel yang kita ingin masukkan tanggal, tahun, dan bulan. Lalu kita klik kanan pada mouse kita, lalu pilih format cell. Oke, tunggu beberapa saat. Setelah itu kita klik custom. Nah, di bagian custom ini kita akan memilih format penanggalannya. Kita gunakan yang mana? Ada yang masih ingat? Harapan Pak Guru kalian masih ingat ya. Nah, kalau ini MDY, month, day, years, baru jamnya. Ini kita tidak menggunakan jam. Jadi kita gunakan yang ini ya. Yang ini atau yang ini bisa. M ini juga bisa. Ini day, month, years. Nah, ini kita pilih yang ini aja deh, month, day, years. Oke. Nah, setelah itu kalau kita sudah pilih, kita oke. Ya. Lalu sekarang Pak Guru lupa. Itu tadi itu pasti akan tersingkat anunya. Maksudnya bukan gimana Pak Guru jelaskan ya. Enggak lengkap ditulisnya nantinya. Jadi kita coba atur kembali, mount-nya kita tambahkan jadi, oh kita salah memilih, yang ini seharusnya kita pilih ya. Nah ini kita pilih, D-nya ini kita tambahkan 1, tujuannya kenapa? Biar misalnya nanti kalau nilainya nilai kecil, misalnya 1, 2, 3, sampai 9, itu di depannya diawali dengan 0. Ya, karena di sini 2 kita masukkan. Ya, 2 karakter atau 2 huruf, 2 angka. Oke, selanjutnya mount-nya ini, mount. M-nya itu ya kita tambahkan lagi 1. Kenapa? Kalau seandainya kita tambahkan cuma 3 di sini, maka nanti akan disingkat. Misalnya Januari. Januari akan disingkat menjadi Jan. Nah, jadi kita lengkapi menggunakan 4M. Jadi nanti dibacanya full Januari. Nah, setelah itu years-nya. Years-nya ini kita bisa tambahkan 4 atau 3. Y-nya itu kita bisa tambahkan 3 atau 4. Oke? Jadi kalau seandainya 2, itu maka nanti akan disingkat. Misalnya 2021, berarti 21-nya aja kebaca kalau kita pilih 2 Y-nya. Tapi kalau kita pilih 3, itu bisa 2021. Begitupun juga kalau misalnya kita pilih 4, penulisannya juga 2021. Oke? Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham sejauh ini. Oke, lanjut. Sekarang kalau sudah, klik OK. Nah, tetapi di dalam sini kita awali misalnya kita memasukkan bulan 2 ya, tanggal 10 2021 ya, tanggal masuk barangnya. Bulan 2 ya, kita masukkan bulannya terlebih dahulu tanggal 10 oke, 2021. Nah, maka secara otomatis ketika kita enter, maka tanggalnya akan posisinya di depan, lalu bulannya posisinya di tengah, lalu tahunnya posisinya di akhir. Bagaimana kalau seandainya kita masukkan tanggal dulu, baru bulan, baru tahun? Coba kita praktekkan. Apakah sama atau tidak? Biar kalian lihat perbedaannya anak-anak ya. Misalnya kita pindah posisinya saja ya. Tanggal 10, bulan 2, lalu 2021. Bagaimana bacanya? Nah, lihat anak-anak. Maka yang seharusnya tadi kita maunya niatnya tanggal 10 itu, angka 10 itu menjadi tanggal, lalu 2-nya kita menjadikan bulan, itu terbalik anak-anak. Jadinya 10-nya dibaca bulan, terus 2-nya itu dibaca tanggal. Padahal yang tanggal kita mau baca bulan, dan bulan kita mau baca tanggal. Ya kan? Jadi beda ya anak-anak. Jadi ingat, ini Pak Guru hapus. Awali dulu ya, misalnya awali di dalam selnya itu bulannya terlebih dahulu, baru tanggal, baru tahun, biar nggak kebalik. Oke anak-anak ya. Coba kalian, kalau misalnya kurang paham, ulangi videonya ya, ulangi yang bagian ini biar kalian paham. Jadi
bulannya dulu, baru tanggal, baru tahun. Kenapa seperti itu? Karena formatnya akan membaca seperti itu di dalam Microsoft Office Excel-nya. Ya, nanti pada saat kita enter, pindah posisinya. Ya, nanti bulannya dipindah ke bagian bulannya dipindahkan ke bagian tengah, terus tanggalnya dimajukan ke bagian depan. Ya. Nah, kalau kalian sudah praktekkan pasti kalian paham, ya. Begitupun dengan tanggal keluar. Tanggal keluar kita akan atur seperti tadi. Kita blok dulu, ya. Lalu kita klik kanan pada mouse kita, kalau kalian juga mempraktekannya, benar ya. Oke, lanjut kita klik format cell, lalu pilih custom. Lalu di custom ini kita pilih lagi kembali yang tadi, ya, biar sama. Lalu kita atur di sini D-nya lagi 2, M-nya 1, terus Y-nya tambah lagi 1, lalu oke. Oke, lanjut sekarang kita masukkan. Ingat, bulannya terlebih dahulu. Katakan bulan 3. Ini kan maksudnya bulan 2. Kita keluarnya itu bulan 3. Tanggal 16, kita buat angka kecil aja ya. Tanggal 12, lalu 2021. Lihat. Seperti ini anak-anak. Paham ya? Bulan 3, tanggal 12, 2021. Jumlahnya, ini contohnya sudah Pak Guru masukkan. Ini masukkan manual seperti biasa. Kita ketik angka seperti biasa. Jumlahnya, jumlah masuknya ya. Berapa di tanggal 10, tanggal 10 bulan 2 itu. Ya. Lalu jumlah keluarnya itu, ya, itu 250 pada tanggal 12 bulan 3, 2021. Terus up-nya ini kita gunakan rumus rank. Anak-anak masih ingat enggak menggunakan rumus rank? Harapan Pak Guru kalian masih ingat. Penggunaan rumus rank kita awali dengan sama dengan, lalu masukkan rumus rank. Lalu buka kurung, blok dulu data acuannya. Nah, karena ini kita mau cari yang paling tinggi, yang dibeli, ya berarti kita pilih yang jumlah keluar, lalu koma, lalu blok lagi datanya di sini. Oke, anak-anak. Lalu tekan apa? Ada yang masih ingat? Tekan F4 untuk mengunci datanya. Lalu klik koma lagi, lalu tambahkan 0. Lalu tutup kurung, enter. Nah, kenapa 1? Karena di sini cuma 1 data. Kalau kita sudah masukkan semua datanya, ini akan berubah secara otomatis. Sekarang pembeliannya. Pembeliannya kita menggunakan tadi kurang. Ya, menggunakan simbol kurang. Cara menggunakannya seperti biasa kita awali dengan sama dengan, lalu pilih selnya, ya. Lalu pilih tombol simbol kurang, ya. Tekan kurang seperti ini, min, lalu pilih jumlah keluarnya, ya. Lalu enter. Maka di sini akan keluar 50. Kenapa? Karena jumlah masuk dikurangi dengan jumlah keluar. Sisinya 50 kan barangnya kan. Nah, selanjutnya kita akan membeli lagi kan. Nah, membeli lagi ini kita tambah. Nah, mungkin kita beli 50 saja. Kita harus beli lebih banyak lagi. Karena ini kelihatannya banyak peminatnya. Kita kalikan, kita kalikan, anak-anak ya. Kita kalikan menjadi 3. Kita kali 3 karena mau ditambahkan sebanyak mungkin 3 toko, mungkin kita kalikan 3 aja. Jadi, penggunaannya seperti biasa, awali rumusnya dengan sama dengan, lanjut lagi dengan memilih sel yang kita mau kalikan, ya. Di sini kita kalikan dengan pembelian, lalu pilih simbol kali. Kali Pak Guru bukan pakai tanda X ya? Bukan, tetapi kita menggunakan bintang. Nah, bintangnya posisinya di mana? Itu biasanya di angka 8. Nah, cara untuk menambahkan simbol bintang ini, tekan tombol shift di dalam komputer kalian, dalam keyboard kalian,
tekan, tahan, jangan dilepas sambil menekan tombol angka 8. Nah, Pak Guru punya tanda bintang tuh di angka 8 ya. Kalau anak-anak punya, tinggal disesuaikan. Cara untuk menambahkannya, tekan shift dulu baru tekan tombol 8-nya. Ya. Oke anak-anak, lanjut kita kalikan berapa tadi? Kita kalikan 3. Oke, lalu kalau sudah kita enter, maka di sini akan bertambah. Oke. Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke. Lanjut lagi, sekarang kita ke sektornya. Sektornya itu dari pembelian penambahan ini kita akan bagi 3. Ya. Oh, jumlah masuknya ya. Coba kita kalikan berapa ya? Ini kita ubah di sini ya. Kita kalikan 10 aja deh ya. Biar lebih banyak. Soalnya di sini barang masuknya 300. Kita mau beli lagi masih lebih sedikit, kita beli lebih banyak. 10 atau 16 ya, coba. Kita enter. Nah, 800 kita beli. Oh, lebih banyak jadinya ya. Lanjut. Sekarang kita ke sektor. Sektor ini kita bagi. Barang 800 ini kita bagi ke 3 toko. 3 toko ini kenapa kita bagi 3 toko? Karena pembeliannya banyak. Jumlah keluarnya dalam kurun waktu yang dekat itu banyak keluarnya sampai 150. Jadi kita beli 800 untuk kita bagi ke 3 tokonya. Bagaimana caranya? Kita menggunakan rumus apa tadi? Rumus lagi. Simbol pembagian. Nah, cara menggunakannya sama seperti biasa. Awali dulu dengan sama dengan, lalu pilih sel yang ditentukan ya, yang kita mau bagi ya. Lalu kita pilih simbol slash ya, slash ke kiri, bukan ke kanan ya, slash ke kiri. Tekan shift ya. Lalu kok tekan shift sih? Tekan tombol tanda tanya yang ada di bagian keyboard kalian ya, shift yang di bagian sebelah kanan kalau kalian di keyboard kalian ada ya. Shift bagian kanan, di sebelahnya itu pasti ada slash ya ke kiri ya. Di situ kalian bisa pilih, tekan situ, lalu bagi berapa? Bagi 3. Oke? Karena 3 toko kan, kita bagi 3. Coba sekarang kita enter. Nah, 266. Aduh Pak Guru, kok nilainya begini Pak Guru? Nah, kita bulatkan dia dengan mengurangi, kok Pak Guru menggunakan ini ya. Kita mengurangi, menggunakan ini ya. Discrete decimal yang sering pernah kita gunakan ya. Kita kurangi, kita bulatkan. Nah, 267. Jadi tiap toko itu kita berikan 267 bimolinya. Oke? Paham anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke, selanjutnya ini kalian tinggal praktekkan, kalian tambahkan sendiri. Nanti ini secara otomatis kalau kalian sudah masukkan rumus itu akan berubah ya. Di sini juga dari pembeliannya, penambahannya, setelah itu pembagian sektornya. Oke, penambahan ini menggunakan perkalian, pembeliannya ini kita gunakan pengurangan ya. Oke. Jadi ini nanti yang penambahan ini kita akan beli barangnya contohnya. Oke. Nah, di sini kita bagi menggunakan tanda slash. Oke? Paham? Harapan Pak Guru kalian paham. Oke? Lanjut, sekarang kita akan melihat tampilan tabelnya dengan menggunakan menu preview. Print preview. Nah, caranya adalah klik file dulu ya. Lalu di sini pilih Pak Guru punya ini karena kebetulan Microsoft Office Excel-nya 2016 jadi sedikit berbeda. Nah, kita pilih print ya untuk melihat tampilannya. Tetapi kalau di dalam Microsoft Office yang 2007 ini tampilan sedikit berbeda ya. Nanti tampilannya itu kita menggunakan tombol print preview di situ, ada menunya di situ. Oke. Lalu, nah ini tampilannya akan seperti ini ketika kita mencetak. Nah, bagaimana ini kan sampai up saja. Bagaimana sih Pak Guru caranya agar
kita bisa mencetak semuanya. Nah, ini ketika kita cetak nanti akan kepotong. Jadi ada 2 lembar. Kertas satunya itu yang bagian ini, kertas duanya itu di bagian ini. Sayang sekali kan, cuma sedikit kita cetak 2 setelah itu kepotong. Nah, cara untuk mengaturnya, ya, kita kembali lagi. Lalu di sini kita pilih page layout, ya. Lalu di sini kita pilih orientation-nya. Lalu pilih landscape. Nah, coba anak-anak perhatikan di bagian sini ada garis-garis kecil. Nah, di garis-garis kecil ini adalah itu yang menunjukkan batas cetak kita. Jadi tidak terpotong lagi. Nah, ketika kita print preview lagi, klik file lalu print. Untuk previewnya atau tampilannya akan seperti ini sudah berubah. Karena kita sudah mengatur tadi kertasnya. Oke, Pak Guru kembali lagi. Jadi page layout ini orientation ini kita mengatur posisi kertas kita ketika kita mencetak. Oke. Jadi kertas kita mau diluruskan ketika kita mencetak atau kita miringkan kertasnya ketika kita mencetak. Oke, paham sejauh ini anak-anak? Harapan Pak Guru kalian paham. Untuk lebih detailnya pengaturan di dalam mencetak atau print previewnya nanti Pak Guru akan ajarkan kalian untuk di pertemuan yang akan datang lagi. Oke? Biar kalian lebih memahami, ya. Oke, harapan Pak Guru kalian bisa mempraktekkan. Ini kurang ya, sorry, Pak Guru fullkan bloknya dulu. Ini Pak Guru merge and centernya Pak Guru kurang bloknya ini, jadi Pak Guru fullkan. Oke, sudah ya. Harapan Pak Guru kalian paham, ya. Beberapa kali Pak Guru bilang kalian, semoga kalian paham, semoga kalian paham, semoga kalian paham. Jadi kalian silahkan praktekkan dengan baik. Kalau salah, ulangi. Kalau salah, ulangi. Nanti kalau sudah sering-sering diulangi, maka kalian akan bisa mempraktekkannya dengan baik. Dan malahan mungkin lebih pro lagi dari Pak Guru untuk rumus ini. Oke. Ya, oke, itu saja dari Pak Guru. Silahkan kalian praktekkan. Selamat pagi. Bye-bye.